Salam kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Sabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan peristiwa yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika para murid ini berada di tepi pantai Danau Tiberias. Saudara kasih Tuhan, kehadiran Yesus dalam kehidupan murid-murid ini sangat membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Kondisi yang terjadi pada saat itu, di mana murid-murid ini berada di tepi pantai, sesungguhnya murid-murid ini bukan kembali kepada kehidupan lamanya. Banyak yang melihat bahwa apa yang dilakukan Petrus dan kawan-kawannya ini, mereka berusaha kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika kita merenungkan sesungguhnya kebenaran firman Tuhan ini, murid-murid ini bukan kembali kepada kehidupan yang lama. Karena apa? Karena pada waktu itu perintah untuk memberitakan Injil belum diberikan atau belum disampaikan oleh Yesus. Saudara kasih Tuhan, di ayat 2 kita bisa melihat bahwa di tepi pantai itu mereka berkumpul, yaitu Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Saudara kasih Tuhan, mereka berada di situ tidak ada aktivitas. Oleh sebab itu ayat 3, Petrus mengambil satu inisiatif, di mana Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Dan kemudian ada teman-teman yang lainnya, murid-murid yang lain juga mengikuti. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Rupanya ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat siapa sesungguhnya yang hadir di tengah-tengah mereka. Rupanya Yesus menampakkan diri, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Saudara kasih Tuhan, dan ketika kita melihat ayat 6, dikatakan bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Saudara kasih Tuhan, di ayat 5 kita juga bisa melihat kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara kasih Tuhan, ini situasi yang terjadi bahwa sesungguhnya mereka setelah semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Kita tahu latar belakang para murid-murid ini. Mereka adalah seorang nelayan yang handal, tetapi saat itu mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Oleh sebab itu ketika Yesus bertanya, adakah lauk pauk di antara kamu? Mereka menjawab, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali bahwa sesungguhnya ketika mereka melakukan apa yang menjadi perintah Yesus, di ayat 6 kita bisa melihat, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena begitu banyaknya ikan. Saudara kasih Tuhan, kehadiran Yesus di tengah mereka memberikan suatu keberhasilan seperti ayat 6 tadi, bahwa kita bisa melihat bahwa faktor keberhasilan itu ada dua. Yang pertama, karena Tuhan. Ini murni karena Tuhan yang bertindak, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, sementara manusia bersifat pasif. Jadi manusia tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi ini murni karena campur tangan Tuhan. Yang kedua, karena manusia juga, maksudnya adalah ada tindakan yang dilakukan oleh manusia. Di dalam hal ini manusia aktif ya untuk terlibat di dalam proses satu keberhasilan itu, seperti yang dialami oleh murid-murid itu. Saudara kasih Tuhan, jika keberhasilan bersifat aktif, menuntut tindakan, apa yang harus dilakukan orang percaya, sehingga setiap usaha yang kita lakukan itu berhasil. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-6 di bagiannya dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ada perintah di situ. Saudara kasih Tuhan, saya melihat ini, rupanya ketika murid-murid ini, mereka sudah semalaman mencari ikan, tidak mendapatkan. Tapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu.
Saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan suatu perintah di mana di dalam perintah itu sesungguhnya Yesus mau membimbing murid-murid ini untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di sini sesungguhnya Tuhan mau membimbing, Tuhan mau menuntun ke mereka, Tuhan menunjukkan jalan bahwa sesungguhnya arahnya pun jelas. Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, di sebelah kanan perahu. Ini jelas sekali bahwa arahnya juga jelas. Saudara kasih Tuhan, bagaimana cara mendapatkan hasil? Yesus katakan tebarkanlah. Kalau ini berbicara masalah seorang diterapkan kepada petani, berarti petani itu harus menabur, harus menyangkul, harus membajak, kemudian baru dia akan mendapatkan hasil. Saudara kasih Tuhan, jika ingin segala sesuatu yang kita lakukan itu berhasil, maka buka hati kita untuk mau dibimbing Tuhan, untuk mau dituntun Tuhan, karena kita percaya bahwa tuntunan Tuhan itu membawa satu jalan keluar. Saudara kasih Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-6 di bagian B dikatakan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena begitu banyaknya ikan. Saudara kasih Tuhan, perhatikan di situ, lalu mereka menebarkannya. Ini berbicara masalah tindakan, ini berbicara masalah ketaatan juga. Ketika Yesus sudah berkata, tebarkanlah jalanmu, ada perintah di situ. Dan yang dilakukan murid-murid ini, dia bertindak. Sudah kasih Tuhan, saya melihat ini berbicara masalah tindakan, dan juga ketika berbicara masalah tindakan disertai dengan satu ketaatan, disertai dengan keyakinan bahwa apa yang akan dilakukan itu akan mendapatkan hasil. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka mendapatkan hasil yang banyak sekali. Saudara kasih Tuhan, poin yang kedua ini jelas. Ini berbicara masalah tindakan. Apa yang menjadi pekerjaan kita? Apa yang menjadi aktivitas kita? Apa yang kita kerjakan saat ini? Apa yang menjadi tugas-tugas kita? Kerjakan dengan penuh keyakinan bahwa ketika kita mau mengerjakan itu, ketika kita mau melakukan setiap apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati, dan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan hasil. Saudara kasih Tuhan, yakinlah ketika kita bertindak bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan memberkati. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-6 bagian B, yang bagian C dikatakan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini berbicara hasil yang nyata. Dan ketika mereka tadi bertemu dengan Yesus, Yesus berusaha membimbing mereka. Mereka membuka hati untuk mau dituntun, dibimbing. Bahkan juga ketika Yesus memberikan perintah itu, mereka mau melakukan. Sehingga mereka membuahkan hasil. Hasil dari ketaatan, hasil mau dibimbing, hasil mengerjakan seperti apa yang diperintahkan Yesus. Hasilnya kita bisa melihat begitu banyak ikannya, begitu banyak hasilnya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan melihat setiap jeripaya kita. Tuhan memperhatikan setiap jeripaya orang percaya. Dan kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu senantiasa Tuhan memberkati. Kesimpulan hari ini, saudara kasih Tuhan, seringkali kita tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir untuk membimbing, menuntun kita kepada satu jalan keluar setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti di ayat yang 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ternyata Tuhan sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kita pun harus percaya bahwa sesungguhnya Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu, buka hatimu untuk mau dibimbing oleh Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, dan kita percaya kita akan melihat hasil yang kita dapatkan. Itu bukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiamu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, terutama dari murid-murid Tuhan ini, di mana Tuhan kami memohon pimpinan dan menyertai Tuhan. Jam hati kami sehingga kami peka terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami boleh mengerjakan semuanya itu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.
Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman